Halo sahabat sekalian, kembali lagi bersama Bintang Tamu Channel dan saya Lisa Bun. Dan hari ini bintang tamu yang ada di sini adalah orang spesial. Beliau ini namanya Billy Junaidi. Beliau bergerak di bidang teknologi dan beliau mempunyai passion untuk mengajarkan teknologi ini kepada segala usia ya Pak Billy ya. Kebetulan beliau mengenyam pendidikannya di S2 tapi tergerak hatinya dan passionnya adalah untuk mengajarkan teknologi. Pak Billy sendiri kenapa kok bisa berpikiran mengajar teknologi ke semua usia, sedangkan mau jujur masyarakat kita ini kan agak awam ya di dunia teknologi, dan itu menurut saya membutuhkan passion yang sangat-sangat luar biasa ya Pak Billy. Gimana? Jadi saya ini dari dulu, awal mulanya. Iya, dari dulu kan saya sering ya, kalau misalnya anggapannya orang tua lah, ya. Orang tua kita. Orang tua kita itu kan sering tanya, kira-kira ini gimana sih cara beli ini, cara beli itu. Kan kadang kita mikir loh, orang yang lebih tua tapi kok nggak bisa. Tapi sekarang ini zaman udah memang benar-benar maju. Kalau dulu aja bayarnya pakai cash bisa, sekarang bahkan di beberapa tempat makan pun itu ya, oh maaf nggak bisa pakai cash. Pakai QRIS, kartu kredit, debit aja kadang nggak mau. Iya, terakhir kayak gitu. Kemarin aku kaget loh, debit nggak bisa loh. Kan biasanya kalau nggak bisa cash masih bisa debit ya. Ini nggak mau, mintanya QRIS atau transfer atau yang pakai OVO dan lain-lain, itu kan termasuk QRIS juga. Nah, maka dari itu sekarang ini di Indonesia ini benar-benar yang pembayaran cashless itu benar-benar lagi gila-gilanya. Di seluruh negara ya, bahkan di Korea pun itu belum secanggih kita. Cashless-nya dia itu nggak secanggih kita. Oh gitu? Iya. Dan yang gilanya lagi, di Tokopedia ada instan, bener ya? Karena ada Gojek, Grab, dan lain-lain. Di Korea nggak bisa. Di Korea itu instannya itu besok pagi. Beli hari ini, paling cepat besok pagi udah di depan tempat pintu rumahnya. Nah, jadi bahkan orang Korea pun tuh kalau ngikutin yang YouTuber namanya Korea Reomit tuh waktu ke Indonesia di Jakarta itu kaget dia. Wih, kok bisa instan gitu di sini. Nah, berarti tiap negara punya plot tersendiri-sendiri ya. Tapi di Indonesia ini udah cepet, terlalu cepet untuk cashless dan teknologinya memang udah maju. Nah, saya mikir yang anak kecil, bahkan sekarang anak kecil tuh lebih pintar daripada yang orang dewasa yang ya orang tuanya saya lah anggapannya ya, untuk beli barang dan lain-lain tuh udah lebih pintar menurut saya. Dan kalau misalnya saya nggak share ilmu tentang teknologi ke semua orang, bahkan ada orang yang bisanya nonton YouTube doang, itu kan dia kalau saya share dari sana itu kan dia lebih enak gitu loh, maksudnya untuk menerimanya lebih gampang, dan dia tahu teknologi di dunia ini sekarang gimana, supaya mereka ya udah lebih gampang lah untuk pakai smartphone-nya untuk. Pak Billy sendiri usia berapa tadi? Saya udah 37-an lah. 37. Awal mulanya udah berapa tahun? Untuk apanya? Untuk merintis memasyarakatkan tentang teknologi. Udah kira-kira berapa ya? 3-4 tahun sih. Kalau saya ngajarnya dulu udah 4 tahun sebelumnya pandemi itu saya udah mulai ngajar coding ya untuk anak umur 5 sampai 17 tahun. Karena apa? Ya saya share aja ya. Yang lucu ini di Indonesia ini ya, kalau misalnya banyak orang yang ke informatika itu kadang sampai lulus tuh belum tentu bisa coding. Aku penasaran sekali ini. Coding ini apa toh Pak Billy? Coding ini awal mulanya, jadi sahabat di sana kan bisa lebih paham apa jadi itu coding. Misalnya saya gampangkan aja gini lah, mesin kasir. Ya. Mesin kasir dulu kan hardware doang, atau apa ya namanya? Aduh, aku mau ngomong mesinnya doang, manual ya, manual, mesinnya doang, terus habis gitu keluar kayak kertas gitu doang ya. Tapi kalau sekarang kan udah terhubung semua ke lewat internet. Jadi kita jualan apa? Gak boleh nyebut. Oke, sorry. Jadi kalau misalnya enggak apa-apa nyebut merek sepintas, contoh beli Coca-Cola.
Jadi misalnya mereknya ini yang mesin kasir tuh kalau banyak itu kan ada yang Moka itu ya. Nah itu semuanya terhubung dari internet. Nah kalau dari sana biasanya kita itu kalau programming kita itu bikin sistemnya itu database-nya juga kita bikin. Nah dari sana semua terkonek ke internet. Nah itu kita bikin sistemnya itu pakai coding. Kenapa dinamakan coding? Karena pakai code itu lah kode ya. Nah makanya namanya coding gitu. Berarti nanti ke depan anak usia 5 tahun sampai 17 tahun bisa bikin program Excel sendiri? Sebetulnya bisa, bahkan sekarang anak kecil tuh udah bisa bikin game dengan mudahnya. Bikin kalkulator pun cuma tinggal drag and drop gitu. Dulu kan nggak coding harus ketik. Iya. Ini enggak, cuma tinggal drag and drop. Itu dikhususkan untuk anak yang punya passion di dunia teknologi atau menurut Pak Billy sendiri semua anak itu perlu mempelajari itu? Menurut saya sekarang ini semuanya Karena itu harusnya, unik banget gitu. Iya, harusnya semuanya itu perlu. Karena apa? Anak zaman sekarang tuh pinter ya. Nggak kayak dulu kita kalau pinter mat dianggap pinter. Ya. Sekarang pinter mat tuh udah dianggap biasa. Karena memang harus bisa gitu loh. Tapi kalau pinter coding kan jarang. Berarti kalau pinter coding dia dianggap lebih pinter dari yang lainnya gitu loh. Padahal juga belum tentu. Belum tentu. Seharusnya dia cuman lebih cepet aja taunya karena dan lebih passionnya di sana. berpengalaman. Diomong passion ya bisa. Berarti tapi intinya semua anak itu bisa belajar coding. bisa. Mau anaknya gimana? Saya pun ada mau share, ada murid saya yang dulu pertamanya itu anggapannya dalam tanda kutip bukan nakal sih, tapi dia itu aktif. Kan ada yang pintar, kita nganggap pintar tuh dia itu diem nurut, kalau diajarin nerima. Ada yang aktif kita anggap nakal karena dia nggak nurut waktu diajari, tapi dia kreativitasnya tinggi. Nah sekarang dua-duanya saya ajarin itu, ini kebetulan kakak adik gitu ya. Dan yang aktif ini jadi kreatifnya itu nambah loh. Luar biasa hasilnya. Jadi ada misalnya disuruh bikin kalkulator, caranya kan banyak. Nah dia itu bisa ngasih cara trik yang hasilnya sama, tapi memang agak salah ya, tapi hasilnya sama gitu loh. Jadi dia menemukan way baru yang harusnya benar tapi ada salahnya dikit. Saya bisa jelaskan kalau di sini salahnya itu sebetulnya di sini gitu loh. Tapi kalau orang nggak tahu itu salah, ya itu benar jawabannya itu gitu loh. Luar biasa ya. Jadi sahabat sekalian, andai kata Anda di rumah sana punya anak yang lebih aktif atau punya anak yang dalam konotasi nakal, tidak bisa diem, itu bisa diarahkan ke macam-macam ya, termasuk membuat coding. Intinya semua anak yang kita miliki ini sebenarnya semua spesial ya. Spesial. Tidak ada ini lebih pintar, satu pintar gambar, satu pintar math. Sebetulnya bukan seperti itu sahabat sekalian. Nah Pak Billy, aku pernah diomongin sama seseorang sih. Kalau menjadi seorang programmer, kalau udah usia 40 lebih kayaknya daya otaknya itu kurang up to date. Pandangan Pak Billy sendiri gimana? Oh ini sebetulnya oke. Ada banyak ya. Kalian tahu nggak, maksudnya Bu Lisa tahu nggak kalau misalnya yang ada orang Indonesia umurnya itu cuman nggak sampai 17 tahun, masih kecil, kalau nggak salah 10 atau 11 tahun, tapi menang Apple Developer Award karena dia bikin sesuatu apps untuk Apple. Akhirnya dia menang dan diundang Apple ke World Developer Conference-nya Apple. Itu kalau nggak salah 2 tahun lalu. Tapi itu kan masih usia 17. Iya. Maksud saya yang usia yang 40 up ya. Yang tua, ya ini saya mulai dari yang kecil dulu. Berarti kecil bisa ya. Bisa. Nah, yang tua pun ada yang mulai umur 40-an ke atas, dia itu baru belajar coding dan dia akhirnya bikin aplikasi di Apple juga ada. Berarti bukan berarti umur 40 ke atas otak kita daya serapnya semakin lemot itu enggak ada ya? Mungkin belajarnya lebih lama dikit, tapi kalau mau pasti bisa. Karena menurut saya dia belajarnya kalau nggak salah 2-3 tahun udah bisa bikin aplikasi. Menurutku itu cepet banget. Berarti intinya kalau mau belajar
Bisa. Bisa. Paling tua umur berapa sih Pak Billy? Paling tua ya nggak tahu sih. Ini kan aku bukan Mungkin Tuhan. pengalaman Pak Billy maksudnya paling tua yang pernah Oke. belajar teknologi ini umur berapa sih Pak Billy? Paling tua sama saya dulu ya umur 30-an, 34. Waktu itu saya masih 32-an sih. Ada yang 34 ya malah dia kerja malah minta tolong untuk bantu Gini, itunya. menurut Pak Billy sendiri usia 60-an itu 50 ke 60 lah ya. Butuh nggak sih tentang teknologi ini atau lebih Teknologi baik? untuk kehidupan sehari-hari mungkin butuh. Contoh Ya untuk pakai smartphone, untuk smart home, terus untuk TV aja wes. TV sekarang TV itu namanya smart TV, bukan TV ya. Nah kalau smart everything TV, being smart ya istilahnya. kalau kamu nggak bisa pakai aplikasi di TV, cuman bisa nonton channelnya doang, padahal TV-nya udah smart, berarti kamu udah nggak bisa menggunakan teknologi. Oh gitu, berarti intinya teknologi ini dibutuhkan semuanya. Betul. Nah yang paling ngetren sekarang kita ngomong handphone. Nah Pak Billy ini, menurut Pak Billy handphone yang paling bagus, nggak usah nyebut merek ya, kualifikasinya gimana sih? Oke, jadi handphone yang bagus tuh menurut saya pokoknya ada garansinya. Yang pasti ada garansinya dulu. Garansinya dulu, terus habis gitu build quality-nya bagus. Terus yang penting ketiga adalah chipsetnya. Chipset tuh kayak CPU dan GPU-nya. Dan lalu terakhir adalah ke OS-nya. Jadi kalau misalnya OS-nya cuma diupdate 2 tahun atau 3 tahun, berarti kita udah tahu masa hidupnya cuma maksimal 3-4 tahun, udah nggak bisa untuk yang aneh-aneh gitu loh. Oh gitu ya? Sometimes karena ada yang cuma updatean 2 tahun doang, terus ya ada aplikasi yang nggak bisa digunakan di OS yang lama. Meskipun jarang sih ya, cuma kadang kita nggak bisa nikmati teknologi yang baru, padahal chipsetnya mampu gitu loh. Berarti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Betul. Ya. Pak Billy sendiri, sahabat sekalian, beliau ini juga punya YouTube channel, namanya Billy DJ. Iya. Pak Billy pernah merasakan nggak sih jatuh bangun membangun YouTube ini, capek, lelah, duh kok nggak ada yang nonton, pernah nggak kayak gitu? Wah ya sering lah. Pertama kali ya nggak ada yang nonton pasti, ya kan. Pertama kali baginya ke teman, ke saudara yang nggak nonton ya nggak apa-apa ya toh. Yang penting subscribe ya, like gitu ya. Nggak, aku bukan tipe orang yang ayo subscribe ya, memang di akhir video ada tulis kalau suka subscribe, tapi nggak pernah kalau ketemu orang subscribe ya enggak, saya nggak kayak gitu ya. Berarti beda sama kita ya. Kalau saya ketemu orang, aku punya bintang tamu channel loh. Dia lebih profesional loh. Tapi saya ngomong kalau mau lihat tentang ini review ya, lihat aja di channel saya kebetulan udah review gitu. Sekarang subscribernya udah berapa Pak Billy? Kemarin sampai hari ini tiba-tiba jadi 1699. Itu orang luar semua? Orang luar semua. Ya, berarti enggak ketemu orang subscribe. Enggak. Wah, berarti saya merasa berdosa sahabat sekali ya. Jadi ya enggak tahu, sekarang targetnya sih kalau bisa dalam 1-2 bulan bisa 2000-an. Kalau bisa lebih ya amin lah. Ya gitu sih. Jatuh bangunnya apa sih Pak Billy nih? Ya jatuh bangunnya saya dulu videonya gelap banget ya. Jadi nggak tahu yang namanya lampu, sampai sekarang sih agak gelap, cuma udah lumayan. Iya. Terus suara. Dulu itu saya sempat beli suara mikrofon, saya pasangkan ke smartphone saya. Ternyata itu nggak masang, jadi suaranya gema gitu loh. Makanya saya tahu kalau gema ini berarti ada masalah di situnya. Jadi mikrofonnya itu penting gitu kan. Nah dari situ saya juga belajar untuk yang lain-lain juga, kayak pengaturan posisi angle-nya dan lain-lain. Terus belajar untuk ngomongnya juga. Dulu saya ngerekam, saya masih ingat ya, video pertama saya itu cuma 5 menit. Saya ngerekamnya itu setengah jam. Gonta-ganti. Ya, kayak lupa. Ngomong apa? Aduh lupa, salah lagi. Jadi ngulang sampai setengah jam. Aku sampai ya ampun, parah sih itu. Tapi pernah nggak kepingin berhenti? Pernah nggak merasa putus asa?
Putus asa ya, berhenti enggak? Karena kalau aku berhenti rugi aku. Pada saat putus asa apa yang dipikirkan sampai bisa bangkit kembali passion ini? Apa ya? Mungkin ya semangatku untuk pingin bagikan ini ke orang-orang. Luar biasa sahabat sekalian. Membawakan sebuah video YouTube dengan personal dan harus ngobrol sendirian Iya. itu buat saya tidak gampang gitu loh. Karena kalau podcast kan ngobrol ya. Benar. Tapi Pak Billy sendiri dari putus asa tapi beliau tidak akan pernah berhenti meskipun pelan. Iya. Jalan terus gitu Pak Billy. Pak Billy hobinya apa sih? Hobiku apa ya? Jadi sebetulnya passion sama hobi ini mirip ya. Berkaitan ya? Hobiku sebetulnya main game. Tapi kalau aku untuk ngomongin main game ke orang-orang setiap hari, aku capek. Karena cepet ya itu ya. Game. Bukan cepet. Main game itu bikin capek loh. Oh ya? Iya. Bukannya seneng? Tambah tua kita butuhnya itu instan happiness. Kalau muda, Instant happiness. Ya, iya, oke. kalau muda waktu terasa panjang, tua waktu terasa pendek. Jadi kalau butuhnya kesenangan yang cepat dan banyak game itu nggak senengnya cepat gitu loh. Nah, aku Menangis setengah mati itu ya. ya menangis setengah mati ceritanya nggak seru-seru gitu kan Iya, bisa juga ya. iya. Nah tapi kalau passionku kan teknologi, memang dari kecil suka teknologi sampai akhirnya masuk ke universitas juga yang teknologi kan. Nah dari sana saya sukanya share tentang teknologi dan kalau sekarang sih hobinya jadinya kayak unboxing barang-barang baru yang teknologi itu. Wah ya lumayan itu modalnya juga ya. Hobinya mahal guys. Nggak mahal, maksudnya itu Meskipun alat-alat mahal yang tapi bermanfaat. saya butuhkan. Kalau enggak ya saya nggak akan beli juga gitu loh. Sudah berkeluarga ini Pak Billy? Sudah. Istri sama orang tua mendukung juga? Ya amin lah. Berarti dukungan dari keluarga juga penting ya? Penting sih. Kalau keluarga harus penting sih. Kalau nggak didukung, kita kan nggak bisa sharing juga ya. Harapan ke depan ini pengennya gimana sih Pak Billy tentang teknologi? Kalau bisa harapannya ya kalau di Indonesia ini tolong ya kalau bisa apa ya teknologi ini lebih dihargai. Atau mungkin di sekolah ada pelajaran khusus teknologi gitu mungkin ya? Betul loh. Itu kalau bisa sih menyeluruh ya. Jadi nggak beberapa sekolah aja gitu. Tapi kalau bisa mulai diajarkan mungkin SD kelas berapa gitulah ya. Udah Tapi bisa. kalau mau saya debat sedikit, Boleh. ngobrol sedikit. Dengan majunya teknologi, maka meminimalisir tenaga kerja. Bener, pasti itu. Berarti tenaga kerja juga harus benar-benar mengupgrade ilmunya supaya bisa mumpuni. Iya. Karena banyak tenaga kerja yang akan digantikan dengan teknologi, terus banyak masyarakat kita yang nggak punya tenaga kerja loh Pak Billy. Bener Kalau sih. menyingkapi itu gimana Pak Billy? Sebetulnya makanya sekarang ada lapangan kerja baru, ya kan? Ada yang dulu nggak ada, sekarang ada, bener ya? Berarti lapangan kerja pun berevolusi. Iya betul. Contohnya YouTuber dulu nggak ada, Oh nggak ada, ngoceh-ngoceh dibayar nggak ada ya? endorser nggak ada, ya kan? Nggak ada. Influencer nggak ada. Adanya Sekarang artis. Ada. Nah, sebetulnya kenapa kok orang-orang juga suka ikut itu? Coba kalau yang endorser, influencernya robot semua. Terus habis gitu mau ketemu salaman nggak bisa toh? Nggak ada, soalnya AI gitu ya. Jadi kan feelingnya beda. Tapi kalau misalnya ketemu influencernya langsung ngobrol-ngobrol, ternyata orangnya itu baik loh, ternyata nggak seperti yang kita pikirkan. Nah gitu, itu lapangan kerja baru sih. Tapi kan sekarang lately banyak robot ditemukan. Iya, Nanti ke depan juga mungkin influencernya dari robot. Kan ada robot. sebetulnya bisa, tapi bisa. ya itu nggak bisa salaman nanti, nggak bisa meet and greet, itu nggak bisa. Gitu. Intinya teknologi ini buat Pak Billy penting sekali ya. Menurut saya penting, tapi kalau mau membahas tentang AI itu yang sebetulnya bisa menggantikan manusia itu di AI. Artificial intelligence sahabat sekalian. Nah, kebetulan di Indonesia ini artificial intelligence ini belum sampai menjamur ya. Tapi kalau di luar negeri itu udah lumayan gitu loh. Bahkan ada pameran robot
yang menggantikan kerjanya manusia gitu. Ya kayak robot bersihkan di rumah. Gitu, tapi belum sampai 100% bisa semua gitu. Nah, itu Tapi gitu tuh apa nggak kasihan mbak-mbak ya? Kan lapangan pekerjaannya tergeser loh. bener, tapi nggak bisa dikalahkan kok Mas Yan. Mungkin kita udah mati duluan nanti baru bisa dikalahkan oleh yang robot yang bisa segalanya. Soalnya sekarang ini pun ada yang video ya, itu robotnya cuma ngangkat barang dari sana ke sini doang. Itu terus 3 jam robotnya itu sampai capek dan mati sendiri. Iya, ada itu video. Berarti tetap di dalam kehidupan ini seperti dua koin Harus, sisi ya? Betul, betul. Sisi yang satu memang teknologi ini penting, sisi yang lainnya lapangan kerja. Jadi kita ya harus mengikuti, harus lebih pintar. Harus lebih pintar, harus beradaptasi. Itu sih kalau saya mikir harus beradaptasinya. Manusia ini diciptakan untuk beradaptasi. Betul. Pak Billy, pesan dan kesan buat sahabat di sana apa ya? Pesan dan kesan Sharing tentang teknologi ini tadi. mungkin untuk masyarakat Indonesia ya. Di Indonesia ini sekarang tuh semuanya kan udah maju ya. Dan kalau kalian mau belajar apapun, sebetulnya dengan internet kita ini semuanya sudah bisa dicari. Jadi nggak ada alasan untuk kalian untuk tidak belajar untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kalian punya passion, mau jadi influencer, mau jadi YouTuber, atau lapangan pekerjaan baru yang sebelumnya kalian nggak pernah ada waktu kalian sekolah, tapi sekarang lagi booming dan kalian mau coba, itu nggak usah takut gitu loh. Sekarang kalian bisa belajar otodidak sendiri, searching sendiri, lewat Google banyak, YouTube banyak, Instagram juga banyak, TikTok ya banyak gitu loh ya. Semuanya bisa lah pokoknya sekarang ini. Serba Jadi, praktis. jadi tergantung. jangan ada kata kalian nggak bisa. Yang penting harus mau belajarnya. Tergantung males apa enggak kali ya? Betul, betul itu. Mungkin itu. Pak Billy sendiri pribadi masih ada yang kepingin di-achieve enggak? Achieve ya pasti sih. Saya sih pingin kalau bisa YouTube saya itu bisa achieve yang 100.000 sampai ada anunya itu loh apa yang dikirimin YouTube-nya itu loh. Ya. Silver button atau apa ya? Ya itu target awalnya ya pinginnya seperti itu. Sebetulnya bukan pingin achieve-nya itu sih. Saya pingin kayak ada komunitasnya saya sendiri yang bisa saling tuker ide gitu. Bahkan kalau di video-video saya kadang-kadang ada yang tanya ke saya belum sempat jawab, itu udah ada yang bisa jawab duluan. Jadi kan mereka bisa interaktif lah ya, tanpa harus ada orang lain pun yang dari komunitas saya ini yang bisa ngasih jawaban gitu loh. Jadi seperti itu sih sebetulnya. Ada targetnya sampai berapa tahun? Target sih ya, secepat mungkin. Tapi Pak Billy ini bisa diundang untuk seminar juga ya? Pembelajaran, seminar. Ya, kalau selama saya bisa ngasih ajaran apa ya saya bisa aja sih. Sahabat sekalian, apabila Anda tertarik dengan punya pengajaran teknologi lebih, bisa dihubungi beliau ini. Karena menurut saya tidak banyak di Indonesia ini orang yang sangat concern dengan teknologi seperti beliau ini. Beliau ini membangun 3-4 tahun ini tidak gampang loh sahabat sekalian. Karena teknologi di Indonesia juga maju-maju, tapi peminatnya juga tidak terlalu banyak. Dan beliau tetap stagnan, meningkat pelan-pelan, stabil, sampai ke sekarang ini. Makasih banget ya Pak Billy sudah datang di Bintang Tamu. Karena beliau ini sibuk sekali. Sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dengan setiap minggu yang kita bagikan, tolong tekan tombol subscribe di bawah dan share ke Handai Taulan Ada dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa like. Sampai ketemu lagi bersama saya Lisa Wun di Bintang Tamu Channel. Bye. Bye. Sampai ketemu lagi bersama saya Lisa Wun di Bintang Tamu Channel. Bye. Bye.